Malaikat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di majelis tersebut ada orang laki-laki yang datang tidak sengaja. Dia datang karena hajat tertentu dan dia duduk di dalam majelis. Apakah juga dia mendapatkan ampunan darimu ya Allah? Maka subhanallah, sebab besarnya majelis Al-Quran, majelis zikrullah di dalam rumah Allah yang mulia ini, siapapun yang duduk di dalamnya sampai ditutup dengan doa kifaratul majlis, Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak saudara sekalian yang insyaallah kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita sebagai manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang terbaik. Supaya apa? Kenapa kita diciptakan dengan bentuk yang sempurna, yang baik? Supaya apa? Supaya kita ini mampu beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini tujuan Allah. Karena kita ini pada hakikatnya dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi tujuan kita di dunia ini adalah ibadah. Sedangkan kita setiap hari beraktivitas. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita menikah, kita bekerja, kita bermasyarakat. Macam-macam aktivitas yang kita lakukan. Namun Allah subhanahu wa ta'ala inginkan bagaimana seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Maka kita harus faham. Maka kita harus ngerti. Jangan sampai aktivitas atau gerak-gerik yang kita lakukan sehari-hari di dunia ini sia-sia dan tidak bernilai ibadah. Maka kita akan rugi. Rugi besar. Karena kesempatannya cuma satu kali. Kesempatannya cuma sekarang saja. Al-yawmu amal dunal hisab wa ghadan hisab dunal amal. Hari ini tempat kamu beramal, belum ada hisab. Nanti di akhirat tempat hisab dan tidak ada kesempatan amal. Tidak ada lagi ibadah. Maka orang yang pandai, orang yang faham, orang yang ngerti, orang yang beriman, dia harus melakukan segala aktivitas yang dia lakukan sehari-hari di dunia ini dengan nilai ibadah. Bagaimana caranya? Al-mubah yusabu bihusnin niyah. Sesuatu yang mubah itu akan berpahala kalau niatnya benar. Sesuatu yang mubah itu akan dapat ganjaran kalau caranya benar. Kita makan, itu sesuatu yang mubah. Tapi kalau makan kita niatnya benar, li taqwiyati ibadatillahi azza wa jalla, untuk menyehatkan badan kita, menguatkan jasad kita supaya kita ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka makan kita bernilai ibadah. Kita masuk WC, itu sesuatu yang mubah juga. Ke toilet, mubah juga. Tetapi kalau kita caranya benar, dia bernilai ibadah. Ketika kita masuk menggunakan kaki kiri, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kita jaga adab-adab di dalam toilet tadi. La yastaqbilul qiblah wa la yastadbiruha. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat, tidak melantunkan ayat Al-Qur'an, tidak berlama-lama di dalam WC, tidak menghayal, tidak melamun. Kita segera tuntaskan dengan bersih, dengan tuntas. Kemudian dia keluar, kita keluar.
kaki kanan, membaca doa ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, maka kita mendapatkan pahala dari aktivitas kita. Maka segala aktivitas yang kita lakukan di dunia ini seharusnya kita kaitkan dengan agama, dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya semuanya bernilai ibadah. Maka ketika kita terus menerus dalam keadaan taat kepada Allah dengan mengaitkan kehidupan kita bersama Al-Quran, maka insya Allah kita dijamin oleh Allah mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, istiqamah taat kepada Allah dalam keadaan apapun, maka dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar, kesuksesan yang agung. Oleh karena itu seharusnya kita meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk belajar. Supaya kita faham bagaimana cara mengarungi kehidupan dunia ini sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita luangkan waktu, kita duduk, kita belajar, kita mudzakarah. Tafarraq li'ibadati, kata Allah. Luangkan waktumu untuk ibadah, luangkan waktumu untuk belajar, luangkan waktumu untuk Al-Quran. Amla sadraka ghinnan, aku akan penuhi hatimu dengan rasa kaya. Wa asuddu faqraka, dan aku akan tutup pintu kefakiran dari hidupmu. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu tidak mau belajar, tidak mau memberikan waktumu untuk aku, malas beribadah, mala'tu yadaika syughlan, aku akan tambahkan kerepotan di kedua tanganmu, kata Allah. Walam asuddu faqraka, dan bagaimanapun repotnya kamu, pintu kefakiran tidak aku tutup dari hidupmu. Kenapa hari ini banyak orang yang malas belajar Al-Quran? Banyak orang yang malas belajar Al-Quran, sebabnya karena dia belum tahu nilai Al-Quran. Sebabnya karena seseorang tersebut tidak tahu bagaimana besarnya dan agungnya Al-Quran, sehingga dia tidak menyempatkan, tidak meluangkan waktu untuk mencintai Al-Quran. Dia tidak kenal Al-Quran, dia tidak faham apa yang Allah janjikan kepada ahli Al-Quran. Kalau dia tahu, dia pasti akan menyiapkan waktunya, meluangkan waktunya untuk selalu berdekatan dengan Al-Quran, selalu bermesraan dengan Al-Quran. Kalau dia tahu, karena seseorang itu tidak sayang karena dia tidak kenal. Maka dalam kesempatan yang singkat di pagi hari ini, marilah sama-sama kita bermuzakarah sedikit. Tentang apa? Tentang keutamaan Al-Quran, supaya kita semakin hari semakin faham bagaimana agungnya Al-Quran, bagaimana besarnya Al-Quran, bagaimana janji-janji Allah yang akan Allah berikan kepada ahli Al-Quran, sehingga timbul semangat dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, untuk senantiasa menambah waktu kita mencintai Al-Quran. Di antaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid. Yatluna kitab Allah, mereka mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran satu dengan yang lain, seperti yang kita lakukan saat ini. Apa janji Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan sakinah kepada mereka.
Apa itu sakinah? Sakinah itu mahal. Sakinah itu tidak bisa kita beli di toko, tidak diproduksi di sebuah pabrik. Sebanyak apapun uang kita, tidak bisa kita membeli yang namanya sakinah, karena itu langsung datang dari Allah dan Allah berikan kepada orang yang mau mengamalkan. Ulama mengatakan makna sakinah diantaranya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Arti sakinah itu diantaranya adalah peningkatan iman. Orang yang mendapat sakinah dari Allah, imannya meningkat, imannya bertambah. Arti sakinah yang lain adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin, kedamaian kalbu. Ini mahal. Hari ini berapa banyak orang gelisah. Hari ini berapa banyak manusia yang tidak tenang hatinya karena dia tidak mendapatkan sakinah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang duduk di dalam majlis ta'lim, illa nazalat alaihimus sakinah, aku akan datangkan sakinah kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan cucuri rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan orang-orang ini dikerumuni oleh malaikat. Tidak nampak, tidak terlihat, tapi pasti, karena ini janji Allah dan Rasulnya. Ketika kita selalu bersentuhan dengan malaikat, insya Allah sifat-sifat mulia yang dimiliki malaikat menempel dalam kehidupan kita. Sifat apa yang dimiliki malaikat? Sifat taat yang sempurna. Malaikat tidak maksiat kepada Allah, malaikat tidak bandel, malaikat tidak ngeyel. Malaikat punya kesempurnaan taat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah ingkar atas perintah Allah. Maka ketika kita selalu bersentuhan dengan malaikat di rumah Allah dalam kondisi taklim, maka insya Allah sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh malaikat menempel dalam kehidupan kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Bukan hanya itu, nama-nama kita dan nama-nama orang tua kita dibanggakan oleh Allah di hadapan majelis malaikat. Coba bayangkan, apa enggak untung, apa enggak senang orang tua kita yang sudah meninggal ketika namanya disebut oleh Allah di depan majelisnya para malaikat. Sebabnya apa? Karena kita duduk sabar di dalam majelis yang mulia. Sabar kita sebentar, sabar kita sejenak, tapi keuntungannya luar biasa. Ini janji Allah bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Bukan hanya itu, di penghujung majelis, ketika majelis ini ditutup dengan doa, nada munadin minas sama'an kumu maghfuran lakum qad buddilat sayiatikum hasanat. Ketika majelis ini ditutup dengan doa, Allah kirim malaikat penyeru dari langit mengatakan, bangunlah kamu semua dengan ampunan Allah. Allah telah gantikan kesalahan kamu dengan kebaikan-kebaikan. Ini bukan dongeng, ini bukan cerita hayalan, ini pasti dan pasti karena dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan sebagian orang yang rontok dosa-dosanya, yang gugur dosa-dosanya, sehingga dia bersih daripada segala dosa. Ketika malaikat itu datang kepada Allah setelah menghadiri majelis taklim seperti ini, malaikat itu datang kepada Allah. Allah bertanya, min aina ji'tum, kamu dari mana wahai malaikat? Ji'tu min ibadika, aku datang dari hambamu ya Allah. Kaifa wajadtum ibadi, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku saat kau datang? Yusabbihunaka wa yuhammidunaka wa yuhallilunaka, hamba-hambamu ya Allah memuji engkau, mensucikan engkau, mengesahkan engkau. Allah tanya apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Allah. Apakah mereka sudah pernah lihat surga? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Lalu apa yang mereka takutkan? Mereka takut dari nerakamu ya Allah. Apakah mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Lalu apa yang mereka minta? Mereka minta ampunanmu ya Allah.
Wahai malaikatku, kata Allah, apa yang mereka minta aku akan beri, apa yang mereka takutkan aku akan lindungi, dan dosa-dosa mereka akan aku ampuni asbab majlis yang mulia ini. Malaikat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya di majlis tersebut ada orang laki-laki yang datang tidak sengaja. Dia datang karena hajat tertentu dan dia duduk di dalam majlis. Apakah juga dia mendapatkan ampunan darimu, ya Allah? Maka subhanallah, sebab besarnya majlis Al-Quran, majlis zikrullah di dalam rumah Allah yang mulia ini, siapapun yang duduk di dalamnya sampai ditutup dengan doa kifaratul majlis, Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya. Innahu jalisun la yashqa man jalasa fihi. Sesungguhnya majlis yang mulia ini adalah tempat yang mana orang-orang yang duduk di dalamnya tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Subhanallah, begitu besar. Maka Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik orang. Apa enggak bangga kita kalau mendapatkan pujian dari Nabi SAW menjadi orang yang terbaik? Masya Allah. Kita diumumkan di RT kita, di kelurahan kita, di masyarakat kita, bahwa kita menjadi orang yang terbaik, bangga. Apalagi ini diumumkan oleh Nabi bahwa kita menjadi orang yang terbaik karena kita mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Subhanallah. Kenapa kita hari ini tidak bangga ketika kita belajar Al-Quran? Karena kita tidak yakin dengan sabda Nabi. Itu sebabnya. Karena kita belum yakin dengan firman Allah dan sabda Nabi, sehingga belum ada kebanggaan di dalam hati kita ketika kita menjadi ahli Quran. Maka ditekankan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian di sisi Allah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lebih lagi daripada itu, Allah subhanahu wa ta'ala menganggap ahli Quran itu seperti keluarganya Allah. Coba bayangkan, mana ada kemuliaan lebih daripada ini. Hari ini kita dianggap keluarga oleh orang kaya, senang. Dianggap keluarga oleh pejabat, senang. Dianggap keluarga oleh orang yang terkenal, bangga, senang, gembira, merasa aman. Tapi kenapa kita tidak bangga dianggap keluarganya Allah? Kenapa kita belum gembira ketika dianggap menjadi keluarganya Allah? Nabi SAW bersabda, inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya keluarga-keluarga di antara manusia. Kan luar biasa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya keluarga-keluarga di antara manusia. Ketika Nabi bicara seperti ini, sahabat-sahabat kaget, heran, bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Kok hebat sekali? Dia menjadi keluarganya Allah, padahal Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan, lam yalid wa lam yulad. Bagaimana Allah mempunyai keluarga di antara manusia? Ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuh. Nabi SAW mengatakan ahli Quran itu adalah keluarga khususnya Allah, keluarganya Allah dan orang-orang termulia, orang-orang istimewa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlul Quran, orang yang di dalam dirinya ada Al-Quran. Subhanallah. Jadi kemuliaan kita
Kemuliaan manusia itu tergantung daripada amalannya. Sejauh mana dia dekat dengan Al-Quran, sejauh mana dia bermesraan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun dia keluarga ningrat, bahkan keluarga Nabi pun, tapi ketika dia tidak bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Keluarga Nabi, paman Nabi, bahkan ada satu surat yang di dalam surat tersebut dari awal sampai akhir mencela paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia tidak bersentuhan dengan Al-Quran, karena tidak ada Al-Quran di dalam dirinya. Maka walaupun dia keluarga Nabi, dia tidak mendapatkan kemuliaan. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Satu surat lengkap dari awal sampai akhir mencela paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an. Tapi siapapun dia orang miskin, dia orang tidak terkenal, dia orang biasa-biasa saja, ketika ada Al-Quran di dalam dirinya, dia dianggap keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka seseorang yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, majelis taklim, belajar firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, maka langkah tersebut akan menjadikan dia mudah masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melapangkan waktunya, meluangkan waktunya, memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkah dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah langkah bapak-bapak menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu, ini akan membuat kita nanti mudah melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang ketika hidup di dunia ini menjadikan Al-Quran di depannya, penuntunnya, panduannya, maka Al-Quran ini terus akan mendorong dia sampai ke surga. Wa man ja'ala al-Quran khalfahu. Tapi siapa orang yang tidak peduli dengan Al-Quran, Al-Qurannya cuma dibungkus dan tidak pernah dipelajari, diletakkan di belakangnya, qadahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan mendorong dia sampai ke dalam neraka. Kenapa? Karena saat di dunia dia tidak mencintai Al-Quran, saat di dunia dia tidak punya waktu untuk Al-Quran, saat di dunia dia bertentangan dengan Al-Quran, maka Allah marah. Jangan, karena itu akan merugikan kamu. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang lari daripada Al-Quran, dia akan menghadapi kehidupan yang gersang di dunia, dan dia akan buta di akhirat nanti, dimahsyarkan dalam keadaan buta matanya. Maka si buta ini protes, tanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Ya Allah, kenapa mataku hari ini menjadi buta, padahal dulu aku punya mata dan bisa melihat saat hidup di dunia. Qala fakadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu ketika kau hidup di dunia, aku datangkan Al-Quran, tapi tidak kamu baca, tidak kamu pelajari, tidak kamu cintai, kamu tidak meluangkan waktumu untuk Al-Quran. Maka hari ini pun kata Allah, aku akan melupakan kamu selama-lamanya. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, Al-Quran akan menuntun dia sampai ke surga. Dan siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran akan mendorong dia sampai ke neraka.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka marilah sama-sama kita cintai Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi pembacanya di akhirat nanti. Di hari kiamat, di tengah-tengah hiruk pikuknya mahsyar yang luar biasa, yang saat itu manusia dalam keadaan genting, suami istri sudah tidak kenal lagi, anak dan orang tua sudah saling lari. Kenapa? Karena manusia dalam keadaan takut, khawatir, suasana sangat mencekam. Ketika itu datang pertolongan, datang naungan, datang lindungan. Dari mana? Ternyata dari Al-Quran yang kita baca di dunia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena dia akan datang menjadi syafaat pembela kamu di hari kiamat nanti. Orang yang berdekatan dengan Al-Quran pasti akan beruntung, untung dunia dan untung di akhirat nanti. Bagaimana membaca Al-Quran? Baca Al-Quran, jangan putus asa, jangan patah hati. Oh, saya sudah tua, saya sudah terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat di dalam belajar Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, dia dapat satu hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Satu hasanah itu dilipatkan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun wa lamu harfun wa mim harfun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baca alif lam mim 30 hasanah. Kenapa enggak percaya? Ini sabda Nabi. Apa kita merasa kita sudah hebat? Kita sudah mampu menghadapi peristiwa akhirat yang dahsyat. Sedangkan di sana kita perlu pemberat timbangan amal kita. Kita di sana perlu pertolongan. Jangan kita sia-siakan 30 hasanah hanya dengan mengucapkan alif lam mim. Maka kita belajar Al-Quran. Walaupun terbata-bata tidak masalah, yang penting kita sudah memulai. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat yang mulia dan benar. Walladhi yaqra'ul Quran wa yata'ta'u alaihi syak falahu ajrani. Tapi siapa orang yang terus belajar Al-Quran, terbata-bata, tersendat-sendat, dia tidak putus asa, dia sabar, bertungkus lumus, sungguh-sungguh terus mau belajar Al-Quran, maka dia mendapatkan 2 ganjaran. 1 ganjaran Al-Quran yang dia baca, 2 ganjaran kesungguhan yang telah dia lakukan untuk belajar Al-Quran. Maka kita di dalam kehidupan dunia ini tidak boleh iri, tidak boleh hasad, kecuali atas 2 orang. Ini yang boleh kita iri. La hasada illa ala isnain. Tidak boleh kita hasad kecuali atas 2 manusia. 1, rajulun atahullahul Quran wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah karuniai Al-Quran dan dia membaca Al-Quran siang malam. Masya Allah, orang itu luar biasa. Orang itu mampu menghatamkan Al-Quran, orang itu mampu membaca Al-Quran siang malam. Kenapa saya tidak mampu? Saya harus kejar-kejaran dengan dia. Saya harus mampu atas sebagaimana kemampuan dia. Boleh iri dengan orang tersebut. Yang kedua, rajulun ata'allahul malan. Orang yang dikasih oleh Allah harta. Wa huwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan dia sibuk menginfakkan hartanya siang malam. Orang dermawan itu orang-orang yang boleh kita iri dengan mereka. Karena apa? Karena kehebatan yang mereka miliki. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita jadikan diri kita ahli Al-Quran, anak-anak kita ahli Al-Quran, cucu-cucu kita ahli Al-Quran. Supaya apa?
Supaya kita berkumpul nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqalu li ahli al-Quran iqra' wartaki warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti di akhirat dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan naiklah kamu ke peringkat yang tertinggi, karena sesungguhnya tempatmu nanti di dalam surga sebanyak mana ayat Al-Quran yang kau baca ketika kau hidup di dunia. Subhanallah. Semakin banyak kita baca Al-Quran, semakin tinggi derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kata-kata terlambat. Cetak diri kita, anak-anak kita menjadi ahli Al-Quran. Man qara Al-Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah dau'uhu ahsanu min dau'i samsi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang terbuat dari cahaya, dan cahaya itu lebih terang dari sinar matahari. Cahaya, mahkota cahaya Allah berikan kepada siapa? Kepada orang tua yang anaknya ahli Al-Quran. Lalu bagaimana dengan anak itu sendiri? Tentu lebih daripada itu. Bonusnya saja untuk kedua orang tuanya mahkota dari cahaya, padahal orang tuanya bukan ahli Al-Quran. Tapi kenapa mendapatkan kemuliaan itu? Karena dia telah mendidik anaknya menjadi ahli Al-Quran. Maka jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlepas. Jadikan diri kita ahli Al-Quran dan jadikan anak-anak kita ahli Al-Quran. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala terima niat baik kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semua bersama keluarga kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.